Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Pagi ini saya ingin membuat sebuah penjelasan tentang 7 saham syariah liquid yang sudah terdiskon dengan upside menarik. Jadi video ini sebenarnya latar belakangi dengan pertanyaan teman-teman di berbagai medsos ya, di Instagram, di Telegram, juga di Facebook, yang menanyakan ke saya, Mang, saham apa sih saham syariah yang menarik untuk dibeli dan bisa disimpan sampai beberapa bulan ke depan. Nah, hal ini mendorong saya untuk membuat sebuah penelitian ya, atau membuat riset kecil-kecilan begitu dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh online trading. Nah, kenapa saya pilih 7 saham syariah? Kenapa? Karena itu cukup menjadi watchlist kita untuk menjadi daftar pantauan saham yang menarik ya, dan saya batasi hanya saham syariah, kemudian sahamnya liquid gitu. Jadi artinya saham-saham syariahnya ini diperdagangkan dengan volume perdagangan yang lumayan setiap harinya, bukan saham katakanlah bukan saham-saham yang tidak liquid atau susah dibeli dan susah dijual. Jadi syarat yang akan dibahas di video ini, yang pertama adalah sahamnya pastinya harus syariah, karena saya hanya mengcover saham-saham syariah saja. Yang kedua, sahamnya liquid, artinya diperdagangkan di setiap harinya itu dengan volume dan nilai yang lumayan besar gitu ya. Kemudian diskon, artinya dari nilai targetnya itu masih ada diskon, dan upside-nya atau potensial upside-nya, kenaikannya itu masih menarik untuk kita cermati. Nah, perkenalkan di video ini saya menggunakan aplikasi dari iPod ya, dan terus terang saya menggunakan iPod ini sudah lama, sudah sejak tahun awal-awal saya belajar saham ya. Jadi saya menggunakannya bukan karena saya di endorse oleh iPod, tapi saya menemukan fitur ini adalah karena ada di fasilitasnya, ada di online trading iPod, dan mungkin di online trading lain juga ada, tapi saya mungkin lebih familiar dengan ini karena udah lama menemukan ini ya, udah lama menggunakannya. Kemudian yang perlu kalau teman-teman yang punya iPod juga nanti boleh dibuka. Yang pertama adalah untuk menentukan syariah dan liquidnya, berarti saya mengambil secara singkatnya adalah saham-saham yang masuk Jakarta Islamic Index ya, karena itu adalah top saham syariah yang secara likuiditas juga tinggi, kemudian secara kesyariahannya tentunya sudah masuk di kategori saham syariah karena sudah masuk Jakarta Islamic Index, dan merupakan indeks tertua ya untuk saham syariah yang sudah ada sejak tahun 2000. Nah, teman-teman, supaya lebih mudahnya, jadi saya mencari saham apa saja yang menarik untuk diperhatikan ya. Maka kita bisa lihat di sini ada 30 saham yang akan kita coba kaji di video ini. Nah, yang kedua, yang setelah tadi kita menemukan stock universe atau daftar sahamnya, yang kedua adalah kita menggunakan target price. Target price ini adalah konsensus analis atau konsensus para analis yang menjadi target harga dari beberapa sekuritas yang dimunculkan oleh aplikasi ini. Ini kita bisa temukan di securities analysis, kemudian pilih target prices ya, di situ ada. Nah, yang dilakukan oleh kita adalah mengumpulkan target-target harga tersebut, kemudian kita buat semacam rata-ratanya seperti itu ya. Nah, ini langkah-langkah yang saya lakukan. Jadi saya buat yang 30 itu kita tabulasi target-target harga dari berbagai sekuritas dengan menggunakan Microsoft Excel tentunya. Nah, yang kita masukkan juga ya, selain dari target harga tadi, adalah kita singkat dengan MCAP ya, market kapitalisasi, kemudian konsensus, kemudian average ini adalah rata-rata dari target harga yang diberikan oleh analis, dan terakhir potensialnya, artinya ada kenaikannya ke target ini ada berapa persen lagi. Jadi kita singkat dengan MCAP ya, MCAP, jadi supaya lebih mudah memahaminya. Jadi nanti setiap slide-nya itu ada M, ada C, ada A, ada P-nya gitu. Ada kapitalisasi pasarnya, ada konsensus analis, misalnya buy-nya berapa orang atau berapa sekuritas, yang nyuruh sell berapa sekuritas, yang merekomendasikan hold berapa sekuritas. Jadi buy itu teman-teman, jadi ada rekomendasi dari sekuritas untuk
membeli saham tersebut begitu. Kemudian kalau hold berarti menahan atau tidak melakukan tindakan. Kalau sudah punya misalnya biarkan, kalau belum punya jangan dulu beli. Kemudian kalau sell itu nyuruh jual. Nah, itu konsensus. Kemudian average itu adalah konsensus tadi dari berbagai sekuritas kita kumpulkan kemudian dirata-ratakan. Dan terakhir ada potensial. Potensial itu misalnya dari harga sekarang ke nilai atau ke target harga yang diberikan sekuritas itu ada berapa persen lagi. Nah, ini kita akan bahas satu persatu, dan dari 30 itu saya sengaja tidak mencantumkan semuanya karena nanti mungkin akan dibahas di video lainnya, dan nantikan saja teman-teman. Jadi saya hanya mengambil 7. Nah, 7 ini yang paling upside-nya paling besar. Jadi 7 besar yang potensial upside-nya lumayan, kemudian juga direkomendasikan lebih dari 5. Kenapa 5 ya? Minimal kalau semakin banyak itu semakin ramai yang merekomendasikan, berarti banyak institusi yang membeli atau mengoleksi saham tersebut. Jadi di 30 saham Y ini juga teman-teman ada beberapa emiten atau beberapa saham yang hanya direkomendasikan oleh 1 atau 2 gitu. Nah, itu saya tidak masukkan di pembahasan video kali ini karena mungkin kalau cuma 1 kan berarti tidak populer ya untuk direkomendasikan. Kemudian juga tanggal dari ini ya teman-teman, tanggal dari konsensusnya ini bukan per tanggal yang diberikan oleh online trading, tapi kita custom, kita sesuaikan sesuai dengan misalnya laporan terakhir kemarin itu adalah Q3 2020 itu muncul pertengahan Oktober ke sini. Jadi saya membuat tanggalnya itu setelah 20 Oktober. Artinya target price atau target harga dari sekuritas itu yang kita ambil adalah yang setelah 20 Oktober. Sebelumnya saya nyatakan atau saya anggap sudah tidak berlaku karena tidak lagi menggunakan laporan keuangan terbaru. Karena untuk menentukan nilai wajar misalnya ini ya Nomura nih, misalnya Nomura ini tanggal berapa, 9 November. Nah, ini kan berarti baru ya, masih bulan November. Untuk menentukan 4175 itu kan bukan sembarangan gitu ya teman-teman, tapi hasil dari proses perhitungan, kemudian proyeksi dan seterusnya yang mungkin saya pun tidak paham tentang itu, dan sekuritas atau broker ini memiliki head of research-nya atau kepala risetnya yang diberi tugas untuk memberikan target harga untuk beberapa saham tertentu. Nah, kita ambil hasilnya saja, kita tidak melalui prosesnya karena prosesnya mungkin nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, angka yang muncul itu adalah hasil dari proses perhitungan dan penelitian dari para beberapa sekuritas ini. Jadi misalnya di sini 4175 itu adalah target harga setelah munculnya laporan keuangan di kuartal ketiga. Mari kita cek teman-teman. Yang pertama, yang ke-7 berarti ya. Nah, ini 7 saham syariah liquid dengan diskon menarik. Judulnya seperti ini. Nah, yang pertama adalah AKR ya. AKRA ini kan bergerak di bidang perdagangan bahan bakar ya, dan minyak gitu, atau minyak dan mungkin gas juga ya. Nah, AKRA ini masuknya di sektor trade and service. Kalau di Bursa Efek itu nomor 9 ya kodenya. Kemudian kita lihat tadi yang MCAP tadi, market cap-nya ada 11,84 triliun. Kemudian konsensusnya 6 buy, 0 sell, 0 hold. Jadi tidak ada yang merekomendasikan jual dan tidak ada yang merekomendasikan hold juga. Kemudian average-nya rata-rata dari konsensusnya itu sekitar 3.543. Artinya di harga sekarang yang 2.950 atau Rp295.000 per lot kalau teman-teman mau beli di harga kemarin di hari Jumat terakhir, itu maka ada potensial kenaikannya 20,1% lagi untuk menuju rata-rata target harga dari para analis ya. Kemudian yang kedua, yang keenam ya, tadi kan 7. Nah, sekarang keenam adalah United Tractors, kode sahamnya UNTR, harga per lembarnya 21.300 atau 2.130.000 per lot. Kemudian kapitalisasi pasarnya 79,5 triliunan. Kemudian untuk konsensusnya ada yang merekomendasikan 11 sekuritas merekomendasikan beli, 1 merekomendasikan jual, dan 3 merekomendasikan hold. Kemudian kalau kita rata-ratakan dari semua yang merekomendasikan ini ada 25.600 harganya ya. Jadi kalau dari harga sekarang 21.000 berarti ada kenaikan sekitar potensi kenaikan lagi, masih ada potensi kenaikan sekitar 20,5%. Itu UNTR ya, anaknya grup Astra, masih di grup Astra. Kemudian selanjutnya yang nomor 5 ada Era Jaya Swasembada atau ERA, kode sahamnya harganya 1.820 atau 182.000 per lot ya. Ini adalah saham yang menjual ponsel ya dan juga pulsa. Market capnya atau kapitalisasinya cuma 5,8 triliun. Ini mungkin termasuk yang kelas
bawah ya di J30 untuk kapitalisasinya. Kemudian juga konsensusnya ini lumayan bagus, ada 6 yang menyuruh buy, 0 sell, 0 hold. Kemudian rata-rata target mereka ada di 2200, artinya ada 2004 ya, ada potensial kenaikan masih ada 21,1%. Yang keempat, teman-teman mungkin sudah kenal dengan emiten ini karena emiten BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi, yaitu TLKM atau Telekomunikasi Indonesia. Harganya 3.220 atau 322.000 per lot. Market capsnya itu ada 319an triliun. Kemudian untuk konsensusnya 16 buy, 0 sell, 1 hold. Jadi banyak sekali yang merekomendasikan Telkom untuk buy dan 1 hold ya. Rata-rata dari mereka yang merekomendasikan itu ada di harga 3.976. Artinya dari harga sekarang 3.220 masih ada potensi kenaikan sekitar 23,5%. Selanjutnya ada ICBP. ICBP ini adalah Indofood CBP Sukses Makmur yang mungkin lebih teman-teman kenal sebagai produsen Indomie dan mie instan lainnya, dan juga produk-produk consumer goods lainnya seperti juga misalnya bumbu dan seterusnya. Itu harganya 1.010.000 per lot atau 10.100 ya per lembarnya. Kapitalisasi pasaran 118an triliun. Kemudian yang rekomendasikan 5 buy, 0 sell, 1 hold. Rata-rata konsensusnya di 12.870 dan potensi kenaikannya sekitar 27,4% dari harga sekarang. Jadi masih ada potensial upside sekitar 27%. Selanjutnya nomor 2 adalah MNCN, Media Nusantara Citra. Teman-teman mungkin lebih kenal dengan ibu ini sudah almarhumah. Semoga Allah menerima amal ibadahnya, karena beliau ini seorang nenek-nenek yang saya kenal sejak kecil ya, ketika masih zaman RCTI Oke. Beliau adalah orang Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa waktu yang lalu dikabarkan beliau sudah wafat ya. Nah, MNCN ini itu harganya 92.000 per lot atau 920 rupiah per lembarnya. Kemudian kapitalisasinya lumayan 13,85 triliun. Rekomendasinya 7 buy, 0 sell, 0 hold. Jadi semua yang membuat riset itu semuanya merekomendasikan beli dengan rata-rata harga di 1.271 atau 38,1% dari harga sekarang potensi kenaikannya. Nah, sekarang teman-teman mungkin penasaran dengan apa yang paling potensial upside-nya paling besar. Kita simak sebentar lagi, yaitu adalah XL Axiata ya teman-teman. XL Axiata ini harganya 2.300 per lembar atau 230.000 per lot. Mungkin masih terjangkau juga oleh teman-teman. Market capsnya itu 25an triliun. Kemudian ini yang menarik ya, yang merekomendasikan buy-nya 20 sekuritas, kemudian tidak ada yang merekomendasikan jual, dan 1 yang merekomendasikan tahan atau hold. Rata-rata mereka memberikan harga di 3.408. Artinya dengan harga sekarang 2.300 itu masih ada potensial sekitar 1.100 atau sekitar 48,2% ya kenaikannya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa cek ulang lagi untuk masing-masing emiten ini. Kita ulang dari yang nomor 7 itu ada Akra, kemudian UNTR, kemudian ERA, kemudian TLKM, ICBP, MNCN, dan terakhir adalah XL ya, XL. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Silakan komen di bawah. Jangan lupa juga kalau memang sekiranya bermanfaat, silakan share video ini ke teman-temannya. Dan ini hanya saham syariah yang kita bahas, tidak ada saham yang lain kecuali saham yang masuk di kategori syariah. Kita juga sering berdiskusi dan ngobrol, dan juga ada informasi menarik tentang event atau yang lain tentang saham syariah. Silakan teman-teman juga boleh gabung di Telegram ya, Telegram kita di @sahamsyariah dan @syariahsaham. Juga di Instagram kita ada @syariahsaham. Kemudian kalau teman-teman sudah mau mulai investasi, silakan juga kunjungi website kita di mulaisaham.com. Silakan dipelajari dulu sebelum menentukan instrumen investasi apa yang akan teman-teman pilih. Demikian, semoga bermanfaat dan berkah apa yang kita pelajari di video ini. Silakan dibagikan jika dirasa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.